Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, Bupati Sidrap Syaharudin Alrif memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Badan Pengelola Sumber Daya Air atau BPSDA Kabupaten Sidrap pada Selasa 8 Juli 2025. Rapat koordinasi di Baruga Rumah Jabatan Bupati ini melibatkan para ASN PSDA, Kepala UPT, Juru, petugas operasi dan pemeliharaan, serta petugas operasi bendung. Bupati Sidrap memimpin kegiatan didampingi penjabat sekretaris daerah Andi Rahmat Saleh, asisten ekonomi dan pembangunan Syara Barang, Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata, PLT Baperida Herwin, serta para kepala bidang PSDA Sidrap. Rapat ini bertujuan menyusun strategi bersama dalam pengaturan air untuk memastikan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dan efisien. Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata memaparkan kondisi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sidrap, termasuk kewenangan dan tanggung jawab BPSDA dalam pengelolaan irigasi, bendung, sungai, dan danau. Ia juga menjelaskan struktur organisasi BPSDA dan jumlah personil yang terlibat dalam pengelolaan. Dalam pengelolaan irigasi terdapat saluran induk sepanjang 37.493 meter, saluran sekunder sepanjang 210 km, dan saluran tersier sepanjang 444 km. Ia menambahkan, meskipun kewenangan sungai berada pada pemerintah pusat, pelaporan dan koordinasinya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Sementara itu, Bupati Sidrap menegaskan peran penting PSDA dalam mendukung sektor pertanian, terutama untuk pencapaian target indeks pertanaman IP 300 dan produksi 1 juta ton gabah. PSDA adalah dinas yang sangat besar perannya. Target IP 300 akan kita realisasikan dengan target produksi sekitar 1 juta ton gabah. Bupati memaparkan setelah berdiskusi dengan Menteri Pertanian dan Dirjen terkait, serta mengacu data Balai dan Kementerian PUPR, seluruh daerah irigasi di Kabupaten Sidrap, baik milik pusat, provinsi, maupun kabupaten, dapat menunjang pelaksanaan IP 300 karena ketersediaan saluran sekunder dan tersier yang baik. Ia memaparkan data luas baku sawah atau LBS di Kabupaten Sidrap berdasarkan data statistik 2024-2025 tercatat 50.227 hektar, terdiri atas sawah irigasi sekitar 38 hektar dan sawah tada hujan sekitar 12.000 hektar. Namun setelah pengecekan di lapangan oleh tim Dinas Pertanian, ditemukan fakta bahwa luas sawah tada hujan mencapai 18.000 hektar. Angka tersebut kemudian diajukan ke Kementerian Pertanian sehingga Sidrap mendapatkan bantuan optimalisasi lahan rawa dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk sawah tada hujan seluas 18.000 hektar pada tahun 2025. Setelah survei investigasi desain atau SID dilakukan oleh tim ahli dari Unhas, ditemukan luas sawah tada hujan Sidrap mencapai 21.000 hektar. Dengan sawah irigasi 38.000 hektar dan sawah tada hujan 21.000 hektar, total luas sawah kita menjadi sekitar 62.000 hektar. Bupati menekankan kondisi lapangan menunjukkan banyak kebun telah berubah menjadi sawah, seperti di Desa Sereang, di Kelurahan Empagae, sehingga perlu pembaruan data LBS. Data tersebut menjadi dasar untuk mengajukan revisi ke BPS agar luas baku sawah Sidrap diperbaharui sesuai kondisi lapangan. Bupati selanjutnya menguraikan potensi produksi gabah Sidrap. Jika rata-rata produksi 6 ton per hektar dari 62.000 hektar akan menghasilkan sekitar 370.000 ton gabah dalam satu musim tanam. Jika 3 kali tanam, produksi akan mencapai 1 juta ton gabah. Ia juga memaparkan potensi pendapatan petani jika target tercapai dengan harga gabah rata-rata 6.800 per kilogram. Maka 1 juta ton gabah akan menghasilkan pendapatan sekitar 6,8 triliun rupiah bagi masyarakat Kabupaten Sidrap. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan pendapatan tahun 2024, di mana produksi gabah Sidrap sekitar 444.000 ton
dengan harga rata-rata 5.500, menghasilkan pendapatan sekitar 2,4 triliun. Ia juga menyampaikan kapan kita tidak bergerak keras, maka kita yang akan rugi. Ini momentum dan kesempatan kita karena harga gabah sedang tinggi, mencapai 7.100 per kilogram di Wanio, Lajonga, dan Wetae. Bupati Sidrap Syahrudin meminta seluruh jajaran PSDA, mulai dari kepala bidang, sekretaris, kepala UPT, petugas pintu air, hingga juru, untuk bergerak bersama memastikan pelayanan air bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan ia turun langsung ke lapangan memantau petugas kita membersihkan. Kita harus bergerak bersama satu tujuan agar keluhan masyarakat terkait pengairan sawah bisa teratasi. Bupati juga mengingatkan bahwa pekerjaan ini merupakan bagian dari amal jariah. Setetes air yang mengalir dan bermanfaat untuk masyarakat menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga ini menjadi kenangan yang baik yang kita tinggalkan untuk masyarakat. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Wahidin Muhammad Nur mengabarkan.